الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana rukhsah terhadap ghibah. Jadi ada beberapa hal dia tidak dianggap berdosa. Jadi ada ghibah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadfa'u dzalika itsmal ghibah wa hiya sittatu umur. Ada 6 hal yang membolehkan seorang itu untuk ghibah. Ya, jadi kita nanti sebagian kan takut ini ghibah atau bukan ghibah ini. Karena kalau ghibah mulut, kalau ghibah mulut kita harus minta maaf sama orang itu. Tidak ada cara lain. Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita sering tahajud, sering baca Quran, menghafal Quran, tetapi kalau kita menghibah orang lain, obatnya tidak ada lain kecuali kita minta maaf dulu sama orang itu. Jadi makanya Allah sudah melepaskan tangan. Artinya apa? Kamu masih tersangkut dengan orang tersebut. Satu. Yang kedua, ada namanya ghibah hati. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ghibah hati adalah seorang itu suudzon kepada orang lain pada posisi yang ketiga atau keempat. Tapi kalau pada posisi yang pertama, kerja hati yang pertama, jadi masih hadithun nafsi, masih muyulun nafsi, seorang masih cenderung si fulan begini, tapi dia belum beriktikad lagi. Tapi kalau sudah yang level ketiga dan keempat, i'tiqadun nafsi wal azmu 'alal fi'li, maka hati dia selalu berdosa. Maka kita nanti ketika di padang mahsyar, saya tidak pernah buat dosa. Kenapa dosa saya banyak sekali? Rupanya dosa hati dia. Dia tuzan pada orang lain, dengki sama orang lain. Ini pada level ketiga dan keempat. Tapi kalau satu dan kedua, tidak diberikan pahala dan tidak diberikan sanksi. Ini ada rukhsah ini ya. Jadi kalau judulnya Bayanul A'dzar lirukhsah fil ghibah. Jadi ada beberapa hal yang dirukhsahkan dalam ghibah. Itu ada 6. Yang pertama, al-awwal at-tadhallum. Seorang itu merasa dizalimi oleh orang lain. Siapa yang menzalimi dia? Fa inna man dzakara qadiyan bidzulmi wal khiyanah wa akhadha ar-rishwah. Ya, jadi ada seorang itu, seorang terpidana, dia dizalimi oleh hakim. Baik itu dikhianati, baik itu dizalimi, dikhianati, atau dia mengambil rishwah. Rishwah ini apa namanya? Sogok. Dia mengambil sogok. Ketiga hal ini dia ceritakan kepada orang lain atau diceritakan kepada pemerintah atau instansi yang terkait, itu tidak dikatakan ghibah. Ya. Si fulan sudah menzalimi saya, si fulan sudah mengambil duit dari saya, si fulan sudah begini. Dia sudah berkhianat kepada saya ketika memutuskan suatu hukum. Jadi boleh diceritakan kepada orang lain, tidak ada masalah. Ya. Jadi seorang yang sudah persidangan, dia merasa dizalimi, dia ceritakan semua kepada orang lain. Hakim itu tidak benar dia. Dia sudah berkhianat, dia sudah mengambil rishwah dari saya, dia sudah korupsi, sudah ngambil duit dari saya. Itu bukan ghibah namanya. Ya, ini bukan ghibah. Jadi tidak ada masalah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li sahibil haqqi maqalat." Ini hadis dari Abi Hurairah. Orang yang benar itu harus diberikan tempat dia. Kan orang tadi benar ya, Pak. Cuma kebenarannya itu sudah disalahgunakan oleh hakim. Jadi hakim itu menyalahkan dia, mengambil rishwah sama dia, kemudian mengambil dia korupsi lagi, dia ngambil duit sama yang terdakwa tadi, akhirnya dia ceritakan pada orang lain. Jadi itu tidak ada masalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang pertama.
Kemudian yang kedua, atsani al-isti'anah ala taghyiril munkar. Jadi kita itu melakukan ghibah itu untuk apa? Untuk merubah kemungkaran. Nanti akan kita lihat bagaimana contohnya. Ya. Jadi jangan kita bawa-bawa nama atas nama kemungkaran, tidak. Nanti kita lihat contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu, waradul ma'asi, untuk menolak kemaksiatan. Jadi kita ingin menolak kalau ini adalah perbuatan maksiat. Untuk apa? Ila manhajis salah, untuk merubah dia kembali. Jadi bukan dengan alasan untuk membeberkan aib dia saja, tidak. Tetapi setelah membeberkan aibnya, untuk apa? Untuk merubah kemungkaran dia dan menuju kepada ila manhajis salah. Jadi yang benarnya begini. Mana contoh? Ya, di sini disebutkan begini. Pada suatu hari, kamaru ya anna Umar radhiyallahu anhu marra ala Uthman wa qila ala Talhah. Pada suatu hari Umar bin Khattab, ketika itu beliau ketemu dengan Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan Talhah. Fasalima, kemudian Abu Umar bin Khattab memberikan salam, faradda falam yarud alaihi. Tetapi Utsman bin Affan atau Talhah tidak membalas salam. Ya, dia tidak membalas salam itu. Apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Faja'a Abu Bakrin ilaihi, apa namanya? Fadhahaba ila Abi Bakrin. Kemudian beliau pergi ke Abu Bakar, wa dzakara dzalika. Dia pergi ke Abu Bakar dan menceritakan hal itu. Apa cerita dia? Gawat dah Utsman. Kita sudah berikan salam, tak jawab salam dia. Ya. Artinya apa? Menceritakan bagaimana Utsman bin Affan ketika ketemu dengan Umar, dia ucapkan salam tapi tidak dia balas. Gurada dengan Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan Talha, tadi saya ketemu sama beliau, tapi dia tidak membalas salam saya. Fadhahaba Abu Bakar, faja'a Abu Bakar ila Uthman, fasalah dzalika. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Utsman dan meluruskan semuanya. Kamu kalau setiap ketemu harus salam ya. Mungkin bukan tidak dijawab salam Pak Utsman. Mungkin dia kurang dengar atau bagaimana, atau sibuk dengan yang lain. Kalau hal seperti ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Satu. Kemudian ada contoh lagi. Wa kadzalika lamma balagha Umar, ini juga Umar ini. Jadi Umar ketika ketemu dengan seorang pemuda namanya Abu Jindil, beliau minum khamar di Syam. Ketika minum khamar di Syam, rupanya kejadian ini dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membeberkan semua aib-aib dia, membeberkan semua aib dia. Kemudian dia bawa ayat-ayat suci Al-Quran. Fataba Abu Jindil, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya apa? Ghibah yang boleh merubah sesuatu itu dari mungkar menjadi tidak mungkar. Tetapi apa? Kita ada tujuannya apa? Jadi bukan membebarkan saja, tidak. Jadi kita melihat kemungkaran, ini mungkar yang betulnya seperti ini. Ini tidak baik, yang betulnya begini. Kita menceritakan seseorang ini terjadi kemaksiatan. Kemudian apa? Ila manhajis salah. Kita merubah kembali menjadi yang benar. Itu dibenarkan. Jadi ceritanya Umar bin Khattab kepada Abu Bakar dibolehkan. Ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Abu Jindil yang minum khamar di daerah Syam. Kenapa di Syam? Karena Syam itu kan jauh dari Mekah dan Madinah. Jadi Syam itu kan Yordania, Palestina dan Suriah. Makanya supaya dia tidak ini ketahuan dia minum di Suriah, di Syam. Tapi ketahuan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia beberkan semua aibnya. Untuk apa? Supaya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Ya, bagaimana minta fatwa? Contoh begini. Jadi seorang istri, seorang suami, seorang anak, dia melapor kepada kepala desa. Suami saya sudah mendalimi saya. Cukup berapa ini lintulunya. Ya, nih, Pak. Ipoh lun, didalimi lun. Ya. Dia lapor kepada Pak Kecil. Pak Kecil mengambil tindakan. Jadi ini ghibah yang dibolehkan. Al-istifta. Jadi minta fatwa. Atau begini, kita sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia mengatakan, bagaimana? Tolong saya minta fatwa bagaimana? Ini ayah saya ini tidak salat. Ya, dia minta fatwa. Ayah saya tidak salat, berapa kali saya suruh salat tidak mau salat. Ini bukan membongkar aib, tidak. Ini namanya istifta dan dibolehkan. Kenapa dibolehkan?
Pada suatu hari Hindun melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa laporan Hindun? Jadi Hindun melapor ke Rasulullah, suaminya kan Abu Sufyan namanya. Ini hadis ini diriwayatkan dari Hindun bin Atbah. Annaha qalat lin Nabi. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Sufyan rajulun syahihun." Abu Sufyan itu suaminya. Dia menceritakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya itu krit, bakhil. Suami saya bakhil, krit, bukan hal ya Rasulullah." Ya, dia ceritakan, "La yu'tini ma yakfini ana wa waladi." Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi kebutuhan saya ya Rasulullah. Lon butuh tiuro tertoribe tapi jo hana truk tertoribe ya Rasulullah. Anak saya begitu juga. Anak saya butuh satu hari 20.000 tapi tidak diberikan 20.000 ya Rasulullah. Diberikan sedikit kurang daripada itu. Afa akhidun min ghairi ilmihi? Apakah boleh saya ambil duit dari dompet dia tanpa sepengetahuan dia? Boleh enggak? Ya. Yang katanya ibu-ibu mesti lapor rumah hantik peng belanja. Gimana cara dia? Lintu krit. Cuma tempat kudu peng kalau depat je lencok. Ya, tanpa sepengetahuan. Yang beda praktek ni Bu. Tapi dibolehkan oleh Rasulullah ni Bu. Jadi ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Khudhi ma yakfiki. Ambil yang mencukupi untuk kamu saja. Ya, dibolehkan oleh Rasulullah. Ya. Wa waladiki bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Arti dengan ma'ruf apa? Ba ini adalah ba ilsak. Ilsak itu apa? Dengan perasaan artinya. Jadi ambillah dengan perasaan. Artinya tidak memudaratkan suamimu. Nyulan na dompet 7 juta Pak, cok mendung. Lintu ate ajak Pak hol lain ya traktir kok mahana dek peng ni Pak. Memalai ganya iliki urus lainnya Pak. Jadi artinya apa? Ambillah bil ma'ruf. Jadi kalau seandainya ada seorang cerita, tetapi jangan jadi bahan ya, bahan begini apa namanya? Bahan olok-olok ya. Panena lintulun ya. Kakrit gatin lah ya. Kakrit gatin lah cerita bagong. Cerita bagong lah panena nyalun ya. Jadi supaya apa? Supaya malu suaminya pada apa namanya. Tapi kalau ini tidak. Ini kan minta istifta namanya. Istifta minta pendapat, minta fatwa. Ya, minta pendapat, minta fatwa. Ini sebagaimana ada seorang pemuda minta fatwa ke kami. Jadi datang ke MPU apa mintanya fatwa ya. Saya sudah mentalakkan istri saya. Entah berapa kali sudah saya talakkan. Saya talak kamu, besok itu pulang kamu ke orang tuamu. Apakah sah saya berhubungan lagi dengan dia? Apakah nasah? Tak sah. Tetapi saya bilang, kalau datang ke mahkamah syariah, itu ada kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, ketika sudah ditalak 3, saya talak kamu 1, 2, 3, tetap 1. Ya, tetap 1. Kami pernah berdebat dengan Hakim Agung. Kami tanya, bagaimana ini kompilasi hukum Islam ini? Kenapa talak 3 tetap 1? Ya. Walaupun apakah tertunggu 3 bega, lu talak 3 bega tetap 1. Tinggal dah jalan 3 bega, 2 bega tetap 1, berarti sudah 2 ya. Jadi artinya begini, ketika mereka minta fatwa, saya tanya dulu, ini mau apa? Mau mazhab Syafi'i, mazhab ini atau apa? Kalau mazhab Syafi'i nak boleh balik lagi, mazhab lain nak boleh balik lagi. Tapi kalau pergi ke apa pengadilan, itu tak dianggap 1. Pilih mana? Kalau mau ke sana, pergi ke sana saja. Ya. Artinya nanti kan seorang jangan sampai berbuat haram. Setiap hari haram dia buat dosa, dia buat berzina. Kenapa? Karena dia sudah mentalak. Kalau sudah ditalak 3 itu, dia harus nikah dulu sama orang lain. Ya, baru dia boleh nikah kembali sama istrinya setelah diceraikan oleh suaminya yang kedua itu. Kalau tidak boleh. Ya. Ini kan namanya minta fatwa. Minta fatwa. Dia ceritakan semua. Istri saya begini, tapi saya sudah apa namanya? Saya sudah bertaubat. Hana jadi belum balik je. Hana galak lu belain lu. Maka lu ciri-ciri tapi dalak yo tapi. Ya, ini istifta namanya. Istifta itu tidak termasuk kepada ghibah ya, hana termasuk ghibah. Sebagaimana seorang terdakwa atau saksi dia ngomong di depan hakim. Saya melihat terdakwa begini, dia minum khamar, dia tidak salat, dia tidak beribadah, dia tidak begini. Ya. Tetapi jangan sampai dikonsumsi oleh publik, tidak. Jangan sampai nanti si A minta fatwa ke si B apakah apa? Oh rupa jipaan peminum khamar je mana? Hana je kebul ya. Ya memang. Jadi itu tak boleh. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Atau begini nantinya. Ada apa namanya? Memang ada beberapa perselisihan pendapat para ulama. Kita bisa melihat nanti dalam fikih madzhabul arba'ah.
Atau kita bisa melihat di dalam fikih Islami wa adilatuh. Seorang imam ya, ada yang mengatakan di situ kalau dia itu mantan penzina, Pak. Mantan penzina dia jamin berzina, Pak. Tak boleh jadi imam. Atau peminum khamar, tak boleh jadi imam. Walaupun nanti ada sebahagian ini mengatakan boleh anak bapa kamu taubat je anak buku, ya, Pak. Anak buku. Tetapi kalau seandainya ada nanti makmum, imsah Pak kecil ada tahu kan? Yang kenyang baik nada yudang lemu penzina jamuannya. Ya. Yang baik nada yudang imum lebu yang peminum khamar je mun, ya, dia minum khamar, dia begini saya lu puntung ho ja ya. Ana ada orang-orang kapal ni. Ini namanya istifta, memberikan dibolehkan ke kecil dan yang pakiban timbulan ejeknya hanjut ke ya. Sebab gaknya bina aib gaknya bina itu mengungkapkan aib itu tidak ada masalah. Untuk apa? Demi kemaslahatan ini, ya. Baik itu teman-teman kok hana-hana aja. Jangan supaya orang-orang lain tak hana jelah mendum dia. Ya. Makanya istifta ini apa? Minta fatwa. Ini bagaimana kita menurut kita tentang beliau? Oh, tak boleh kata sipulan. Itu tak apa-apa. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga ya, yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Tahdhirul muslim minasyarri. Jadi kita ini ingin, ya ini sebenarnya masuk juga cerita yang saya tadi Pak, masuk juga ke yang keempat ini. Artinya kita mewas-was, mewanti-wanti orang lain, seorang muslim dari kejahatan. Mana contohnya? Si A berteman dengan si B. Ketika itu si A tidak tahu kalau si B itu perangainya jahat, Pak, berakai. Maka kita datangi si A, apa kata kita kepada si A? Baik nemengan dengan si B, ya, Pak. Si B itu wataknya begini-begini, cukup berakai, temayang dan taputan, baik nemengan dengan ni. Kita ngomong dia salat tidak salat, dia tidak beribadah, dia berbuat kejahatan, dia peminum khamar, itu tidak masalah. Ini namanya ghibah apa? Ghibah li tahdhiril muslim minasyarri. Jadi untuk memberitahukan orang muslim itu untuk tidak berbuat kejahatan sebab dia bergaul dengan orang lain. Maka enggak ada masalah. Maka tidak runci apakah hai baik nak bergaul dengan tipulan bino akai cukup bro akai je hema. Itu tidak ada masalah. Nya nak perle dal ke maah ba tipulan hai lo ke maah be lo kalau pegah ada peminum khamar punya. Ya. Karena ghibah itu kan begini. Ketika sahabat mendatangi Rasulullah, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, yang saya katakan itu betul ya Rasulullah. Si fulan memang seperti itu ya Rasulullah." Ya. Apa kata Rasulullah? Itulah ghibah kata Rasulullah. Kalau yang kamu katakan itu benar, itulah ghibah. Tapi kalau kamu katakan salah, itu buhtan namanya. Timbulan hanya itu mencu tapi dah pegah ada. Hai timbulan kai itu mencu bahkan tu ji. Ya. Nyampe ketua habis mana culi jihan dah pegah. Padahal tak ada apa. Itu buhtan namanya, dosa. Ya. Tapi kalau ghibah itulah ngomongin orang lain. Kalau didengar dia marah. Ya. Kalau dia dengar dia marah. Dan yang kita ngomong itu adalah kenyataan dia sendiri, Pak. Makanya inilah yang dibolehkan. Kalau seperti ini dalam kondisi seperti ini dibolehkan, tidak ada masalah. Artinya untuk ini kan orang lain muanti-wanti kan. Ini tipulan bejit kejehan ya, Mbak. Muanti-wanti orang lain. Selama ini jadikan dia sebagai imam. Nyanyi wudu hana jelah apa hana jelah. Ya ne, Mbak. Hana jelah wudu ya. Yang mana hanya dia wudu dia yang bermasalah dia. Si fulan itu dia fasik, dia begini dia begini. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Supaya apa? Jangan orang itu mengikuti dia dan orang lain itu tidak dapat apa-apa keberkahan, bukan keberkahan dapat tapi laknat dapat. Karena begini, kalau Allah mengazab satu kaum, Allah tidak kalau Allah mengazab satu kaum, yang diazab itu apa? Satu orang, bukan satu orang yang berbuat zalim, tetapi semua yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya satu orang ini kita asingkan terusnya dipelah nak betul je. Ya, tetapi nanti seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ila manhajis salah. Kita panggil dia, kita jelaskan yang benar. Kalau kamu dengar urusan dia, berarti kan kami sudah beres urusan kita. Ini seperti begini, ini contoh Imam Ghazali berikan. Wa kadzalika al-mustasyar fi tazwid wa ida'il amanah. Ya. Kita mempercayai seseorang itu untuk menjadi selangki, ya, selangki dalam menikah, atau kita berikan amanah kepada dia. Nyo amanah lun sampaikan nyo, tiba-tiba diketahui oleh orang lain, hei bek selangki di bulannya, bek jo agaknya dilangki.
Nyan perbuat jamun urung pegak jahat nyan. Nyai gara-gara agaknya dah hana je deh kawin dengan dia nyan. Gara-gara agaknya. Itanya so selangki tipulah. Oh be hana je deh. Hana je deh. Jadi ada pokok ditanya pokok hana je deh. Si fulan begini, dia begini, urung korupsi ada go hana amanah nyan. Urung hana amanah, urung korupsi ada go. Pengungkapan kalimat hana amanah, hana nyo, hana je, bro akai. Itu bukan ribah namanya. Ribah dibolehkan, rukhsah. Untuk apa? Untuk masa depan orang lain, Pak. Masa depan orang lain. Baik gara-gara agaknya telangki, gara-gara kita berikan amanah kepada dia, hai nak tolong dia dia apa? Ya. Artinya apa? Kita ungkapkan dulu, hai baik agaknya telangki, nyoganya baik. Baik agaknya yang jak kedih. Kalau beliau yang pergi ke sana nanti, bisa hancur ini semuanya. Jadi pengungkapan kalimat seperti ini itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu namanya apa? Tahdhirul muslim minasyarri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Oh ya, ini tunggu sebelumnya ada yang pembahasan sedikit yang keempat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atar'auna an dzikril fajir ihtaquhu hatta ya'rifuhu an-nas udhkuruhu." Kalau ada orang berbuat dosa, dia mendalimi orang lain, Rasulullah mengatakan apa? Ceritakan kejahatan dia sama orang lain. Ceritakan supaya apa? Dia tidak mendalimi lagi orang lain. Ya. Apakah ada tipulan yang galak thai dalimi gob, galak thai nyo. Bah itu pun mendung kata Rasulullah. Biar orang lain semuanya tahu. Hatta ya'rifuhu nas. Udhkuruhu. Kasih tahu dia sama orang lain. Ya. Yang tipulan yang galak bino-bino, galak ipohina, galak je. Kasih tahu sama orang lain kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia sudah berbuat fajir. Ada seorang meninggalkan salat, dia mabuk-mabukan lagi. Kita kasih tahu terus sama orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, hatta ya'rifun nas. Kalau perlu semua manusia biar tahu, Pak, kalau dia seorang pemabuk. Ya, nih. Jadi cerita aja Bang, tipulan bino, icupeng, ale buku icupeng anak yatim dah pegah ni Pak mandumurung. Itu tidak aib dan itu dibolehkan. Ya, ini anak buku. Ya. Jadi jangan kita ragu-ragu, oh hanya dah pegah dia, kai pegang ribah dia. Ya. Aji ba urur raya aja baganya, hey, lu kemah, lu ribah gom. Lu ribah don, lu pegah dronnya pemenaji cu pemenaji lu pegah dron bino cu pen yatim lu pegah padahal betul memang itu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada masalah sebarkan doa asal berita itu benar, Pak. Kalau tidak benar berita itu maka namanya buhtan. Jadi makanya Rasulullah dalam setiap hal itu Rasulullah mengatakan menyuruh untuk klarifikasi. Jadi inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Klarifikasi dulu. Jangan berita yang sampai kepada kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ini makin berdosa kena ya, Pak. Dan berkata, hai tipulan kai baju pen yatim. Oh kai baju, ha? Ya kan dari jaman belum preh-preh supaya akibat cara untuk ya putun tipulannya. Ya cerita dalam orang lain, Pak. Hai tipulan kai baju pen yatim, tipulan ke tabok kampung ini pun. Akhirnya berita ini tidak benar, Pak. Ketika berita tidak benar, kita sudah berbuat dosa. Harus minta maaf sama orang itu. Tapi kalau kejadiannya memang benar, icok peanu yatim, icoknya, kita limigo, macam-macam dia melakukan. Maka Rasulullah mengatakan, kasih tahu sama semua manusia supaya apa? Aib dia itu diketahui oleh manusia dan dia tidak berbuat lagi. Urung kembali, Pak. Pada suatu hari begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Jadi kata wanita itu, ini ceritanya versi ada lain ya. Yang satu lagi itu apa namanya? Seorang ahli ibadah, di samping dia ahli ibadah. Kalau ini tidak, dia bertengkar dengan tetangganya. Ketika bertengkar dengan tetangganya, seorang ini melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga lu gimana caranya? Pep tapi ya, ipakah lu macam-macam ya Rasulullah? Saya nak mau dengar lagi ya Rasulullah. Saya mau pindah saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Keluarkan semua isi rumahmu, taruh di depan rumahmu. Ada apa ya Rasulullah? Pokoknya keluarkan semuanya. Ibu berdebit, kursi berdebit, meja makan berdebit, mandui berdebit. Ketika ditanya sama orang lain, bahkan lu menjak pinah gara-gara tetangga samping. Oh bibi tetangga sampingnya. Ijak lah orang lain tanya Allah, hai bahkan lu nyai luar. Ibu berdebit li Rasulullah karena tetangga lu ni lagi nya. Bibi tetangganya, semuanya kabengeh ke tetangganya, Pak. Akhirnya apa? Karena dia sudah diketahui oleh orang lain, berubahlah juga, Pak. Berubahlah. Maka Rasulullah mengatakan, kasih tahu sama orang lain, baik itu pun mendurung, Pak. Ya, tetapi harus yang benar, Pak. Jadi baik yang kengken. Jangan ada tipulan kengken lu pada hana, ya, Pak. Tipulan kai cok ada lu pada hana, ya, Pak.
Tapi kalau dia sudah menzalimi kita, maka Rasulullah bahkan mengatakan apa? Apakah akan membiarkan orang-orang zalim berbuat zalim? Orang fajir berbuat fajir, kata Rasulullah. Tidak. Bahkan sebutkanlah aib dia itu sama orang lain supaya orang lain semuanya tahu. Ya. Ini maksudnya apa? Supaya dia nanti bertobat. Dia akan merasa terasing sendiri. Hidup tu kampung, hidup lu ni mendalimi di bulan. Kagaklah tengok apa yang lagi maaf. Akhirnya orang ni mengatakan kaji, lepas tu mah barang drone dalam. Akhirnya apa, dia sudah daripada nanti lewat ulik dendeng tepi, benda bertemu mudah kaget dia mah. Ya. Tapi nya tu awak tu baik lebih banyak pergi saya uji. Ya, jadi dia hana tu kalian. Lagi pula karena mungkin kita hana ke masyarakat, je hana tu kalian lebihnya. Alah bah je. Karena kalau ada orang lain, ini seperti yang kita ceritakan, orang meninggal itu kan ada dua. Yang pertama mustarih namanya. Mustarih, orang yang meninggal dia senang ketemu dengan Allah. Waktu meninggal senang dia, sehingga tersenyum dan senang sekali. Tetapi yang susah orang lain. Susah bagaimana? Kagak ada negimung kamu, kagak ada hurung ke akai, kagak ada hurungnya hurung jiroh, kagak ada hurungnya sedih belum. Susah, sedih dia, Pak. Sedih dia. Kenapa? Karena orang yang dia senangi sudah hilang. Ya. Ini mustarih namanya. Yang kedua mustarah. Mustarah itu bagaimana? Seorang ketika meninggal susah dia, Pak. Kapal lo nyamal ibadahan atau Tuhan lagi firman kan susah deh, Pak. Tetapi orang lain senang. So meninggal di bulan meninggal juga, mati juga. Bekahana dari awal mati kau. Ini gara-gara habis kampung kacau atau kampung, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya berdoa lah, Pak. Menyunalah mati bekah mati juga urungnya ya Allah, ya, Pak. Artinya apa? Orang yang meninggal itu susah, tetapi orang yang ditinggalkan senang. Ini mustarah namanya. Maka katanya bejik lagi yang kedua, ya, Pak. Watih hanali katanya senang. Watem dia pindah lum dia pindah pindah juga. Pekan ada zaman dia pindah, Pak. Pekan dia putus sagok ya, Pak. Putus sagok. Malum kat sakit yang karak meninggal. Orangnya juga meninggal, ya, Pak. Karena orang lain senang yang meninggal, Pak. Orang lain senang kalau dia tidak di situ lagi. Maka jangan kita seperti mustarah, tetapi jadilah mustarih. Artinya kita ini ketemu dengan Allah senang, kemudian orang lain susah gundah karena ada lagi kita. Ana lagi katanya. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, ayyakunal insanu ma'rufan bila kabin. Ada seseorang itu dia ma'ruf dengan lakab. Ya. Arti ma'ruf dengan lakab bukan begini. Nanti ada di dalam surah Al-Hujurat, jangan kamu memanggil lakab kepada saudara-saudaramu, itu berdosa, kata Rasulullah. Beda dengan ini, Pak. Ini namanya apa? Lakab yang sudah ma'ruf. Lakab sudah ma'ruf. Lakab itu apa? Gelar. Gelar sudah ma'ruf, ya. Apa contohnya? Bila kabin yu'aribu an aibihi kal a'raj wal a'mash. Ini ada penduduk kampung apa? Melihat dia kakinya agak capik becut, ya, capik becut, ya. Jadi di dalam kampung itu ada nama Ibrahim, nanti peluru Ibrahimnya ledah Ibrahim. Nah, dengku Ibrahim, nanya Ibrahim, macam-macam Ibrahim. Kemudian ada satu lagi, Ibrahim ci cacat kan, Pak. Iya tu. Ibrahim Capi, ya, Ibrahim Capi, ya, Pak. Ibrahim Capi, kalimat Ibrahim Capi itu adalah kalimat lakab yang sudah ma'ruf dalam kampungnya, Pak. Munya pengah Ibrahim lain hana tau depo. Gaknya biar hana pengeh kan, Pak. Ya. Tak pengah. Akhirnya lu pengah Ibrahim Capi je hana depo. Tapi nya pengeh bae, Pak. Jadi artinya sebuah lakab yang sudah ma'ruf di kampung itu, hanya ke Ibrahim Pak Ibrahim Capi. Jadi kata kalimat kita Ibrahim Capi itu bukan untuk mengejek beliau, tidak, tetapi memang ma'ruf, sudah ma'ruf di kampung. Cuma orang luar yang dengar dia kata, "Kiban Ibrahim Capi ya, Mak." Satu, ini namanya a'raj. Ya, a'raj. Satu lagi a'mash. A'mashnya juling, Mak. Dahnya Pak Ibrahim juling, ya. Pak Ibrahim juling. Nyo dia kata, karena Ibrahim ledat, Mak, ledat Ibrahim. Maka dipanggillah lakab seperti Ibrahim juling, Ibrahim Capi. Maka kalau kita melihat nanti di dalam hadis, kepada ada laki-laki begini, nyankan maksud Rasulullah ya Allah, nyankan, bukan maksud sahabat Allah, tidak. Dia sudah ma'ruf seperti itu. Memang sudah ma'ruf. Ya, mana contohnya? Ummi Maktum orang buta itu, dia orang buta, Pak. Ummi Maktum, nama dia Abdullah, kan Ummi Maktum. Ummi Maktum apa? Ibu si Maktum. Masa seorang laki-laki ibu dapat harin, Pak? Contoh dia nak teman katanya kan. Teman dia laki-laki. Kiban ibu? Masa ibu dah kan, Pak? Kan bengeh hurung ibu. Laki-laki dipanggil ibu. Tetapi Ummu Maktum tidak marah dia dipanggil Ummu Maktum.
Ummu Maktum itu adalah lakap untuk neneknya. Neneknya Syurah ya, Syurah. Jadi neneknya itu punya anak namanya Maktum ya. Makanya dia selalu dipanggil Ummi Maktum. Karena terkenalnya neneknya dengan Ummi Maktum, maka dipanggillah Abdullah dengan Ummi Maktum juga. Ummi itu kan ibu ya, Ummi Maktum. Maka kalau kita bertanya-tanya namanya kok Ummi Maktum kok laki-laki ya, dia sudah menerima itu. Rasulullah mengatakan juga apa? Ummu Maktum. Rasulullah bukan mengolok-olok dia, tidak. Bukan mengejek dia, tidak. Memang dia terkenal dengan nama itu. Ya. Yang lagi kaum Ad, kaum Ad itu dia dipanggil juga dengan Iram ya, Iram itu kakeknya. Dia terkenal dengan kakeknya. Ya, jadi artinya lakap-lakap yang sudah terkenal sebuah kampung seperti apa? Kaki cacat, aib cacat, atau Akmash. Jadi matanya itu juling ya, jadi bermasalah dengan matanya, atau buta tiblah atau begibannya ya. Yang baik dah herga bina daji mata tiblahnya aja memang. Karena Dajjal itu memang sudah dikenal dengan tidak baik ya. Datanya yang hom aja mau daji mata tiblah ya. Itu sudah dosa memang. Artinya apa? Ada aib-aib dalam Al-Qur'an itu. Artinya yang sudah untuk memperkenalkan kalau ini konotasinya jelek ya. Itu contoh Fir'aun. Yang konotasi Fir'aun jelek. Orang Mesir pun menyodah pegang drone lagi Fir'aun ni tepuk ni Pak. Drone bibit lagi Fir'aun. Yang bengeh Pak. Kenapa? Karena Fir'aun adalah sebuah lambang yang mengakui diri dia Tuhan dan dilaknat oleh Allah. Maka orang Mesir pi tepu menyonya hancur. Walaupun mereka dulu patuh dan taat pada Fir'aun. Tapi ketika kita katakan awak dohi Nabi Yusuf nya cukup senang. Yusuf ya cukup senang. Bukan mereka saja, kita begitu juga. Sedang jual beli atau apa, drone lagi Fir'aun kau. Yang cukup bengeh. Yohanan patih cin cobaan. Cobaan. Sedang tajik kopi atau apa, bibihi Fir'aun drone yang bengeh. Kenapa? Karena Fir'aun memang sebuah makna konotasi untuk suatu hal yang tidak baik. Ya, Pak. Iblis begitu juga, suatu hal yang tidak baik. Maka baik dah harga iblis. Baik dah harga syaitan. Dah hitak syaitan kau. Dah iblis kau. Ya, jadi jangan begitu, Pak. Ya. Artinya apa? Ada makna konotasi dalam Al-Quran memang dikhususkan untuk orang yang tidak baik. Jangan gunakan itu. Tapi seperti apa kalimat capi, kalimat ini sudah dipergunakan pada masa-masa lalu. Jadi hana masalah ya, Pak. Tapi tatanya orang lain mungkin kayaknya bengih ni Pak. Ya. Kayak bengih dah begah. Nyo Pak Ibrahim, nyo urung capi nanti pelur. Urung pun nanya nanti Ibrahim nanti pelur. Menyo kamu begahnya nyo hanya aja hende. Ente menyo na bantuan sosial ni. Oh, nyo bantuan aja. Begah Ibrahim capi ni kan hana aja, hana teruk patron tu. Oh, je ni begah aja ni, ni begah aja. Ni je Ibrahim capi, nya kena bantuan. Nah. Menyo hana no begah Ibrahim capi, itu bantuan hana teruk patron tu. Oh, je ni begah aja dia hana buku. Akhirnya apa? Sudah termasyhur nama beliau dengan Ibrahim capi. Ya ni. Bahkan mungkin dalamnya tulis Ibrahim capi ya, Pak. Atau apa namanya? Ibrahim juling ya, Pak. Tak ada masalah. Ya, itu artinya apa? Supaya dikenal, supaya lakap ini lakapnya. Sudah. Ini yang kelima. Ya, jadi ini ulama mengatakan apa? Faqad fa'alal ulama zalika. Ulama sudah melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Para ulama mengatakan tidak ada masalah. Kenapa? Li darurati ta'rif. Karena darurat ni, hana tu orang pegah. Nyo Ibrahim pun le, hana tu orang pegah. Munyo ta pegah nang kampung kan, urus nang kampung, kan lebih urus galak tak cocok nang kampung. Ya. Pu misalnya nang kampung lagi Imam Nawawi ya Pak. Baghdadi ya Pak. Arabi ya Pak. Urang Arab ya Pak. Urang Mekah, Makki ya Pak. Al-Makki kabuh Mekah ya Pak. Urang Nusui ya Pak. Jadi bubuhnya Pak, bubuh ya manu ya nisbah. Nyo urang buh ya nisbah kana nya manu kana katanya ya hana, makanya li darurah di sini kan. La darurati ta'rif. Karena pengertian yang darurat. Ya hana bukunya. Kemudian yang keenam, ayakuna mujahiran bil fasik kal mukhnaf wa sahibi al makhur wal mujawir bi syarbil khamri. Orang bangga dengan berbuat dosa. Ya. Jadi naurung bangga berbuat dosa, ayakuna mujahiran bil fasik. Dia mengumumkan kalau dia itu sudah berbuat fasik. Dia mengumumkan kalau dia sudah minum khamar. Dia mengumumkan kepada orang lain kalau dia sudah menghina Al-Quran. Dia mengumumkan pada orang lain kalau dia sudah berzina. Berzina ai pegah bagau apa? Hai lo kalau berzina apa? Ai pegah bagau apa? Nya.
kejelekan-kejelekan dia itu tidak ada masalah kita sampaikan pada orang lain. Kenapa? Karena dia sudah berani mengumbar kepada orang lain. Hai lun pezina bu, tak pegah tu. Tipulan pezina nya nama telah. Hai lun kalun jeb khamar bu. Saya sudah minum khamar, saya sudah menyiksa anak saya, menyiksa istri saya pukul mereka, saya buat begini, saya buat begini. Itu kata Rasulullah, you cerita pada orang lain, Pak. Cerita saya pada orang lain. Ya, Pak. Dia sudah meningkatkan saya ini ahlu bid'ah, Pak. Ahlu bid'ah. Lu kalau pegang bid'ah, lu pegang je. Nya cerita juga orang lain, Pak. Jadi dia tidak ada masalah. Kita tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah mengumumkan kalau dia sudah berbuat maksiat. Maka inilah fungsi daripada man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka dia harus merubah dengan tangannya. Ada yang mengatakan makna konotasi tangan itu. Tangan itu apa? Polpen. Ya. Arti polpen apa? Ketika ada sesuatu kebijakan-kebijakan yang tidak dipatuhi, nyotok ke dia apa namanya? Nyobek nale chip no. Bek nale nyo. Oh mahane dengar Pak. Boleh itu serang. Kios ini tidak diberikan izin lagi. Kamera. Ya, Pak. Tapi model-model katanya, itulah fungsinya apa namanya? Fungsi para petinggi, Pak. Ya, para petinggi. Mereka punya kekuasaan, walaupun mereka umalun hati hanalun depu, mandu hanalun depu. Ne tuleh mudah neteken. Ini disegel sebab tempat ini tempat maksiat. Boleh nama, tak boleh dibuka lagi. Dia sudah berdakwah level pertama. Tapi model-model katanya, model-model katanya. Hana tepu-tepu, aja Pak kedai. Be mai chip le tok kedai, Pak. Ija urung pokok kedai don soron. Ne wo ju. Ya, hanai dengar. Tapi yang pegah apa itu waliul amr yang ini iteken mendang abih menung. Ya. Maka Pak wali kota wai lu pegah langsung. Pak, nyo menyo hanai ji, ime enci mawai. Kamu depu, tapi kamu tidak bisa, kami ini bukan eksekusi, tidak, bukan yang eksekusi datang ke situ, tidak. Kami pemberi fatwa saja, penasehat saja. Tidak bisa kami datang itu cok kayak kamu tepot hanya ni, Pak. Drone yang nyo tulis. Kamu yang juk masukkan, nyo bina-bina drone ni teken. Abi ni teken jihinan. Awak pasti yo mendum. Nyan. Mereka semua takut. Untuk berbuat maksiat juga takut. Kenapa? Pak tekenan bunuh, Pak. Tekenan bunuh. Nyan. Ini dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Bahkan menyona sebuah tempat itu tersembunyi, apa namanya? Dia sudah mengatakan ini tempat prostitusi, tempatnya harus kita bongkar dan beritahukan sama orang lain. Nyakan aib, Pak. Makanya dia omanya lu karibah di lungkung ke kau. Karibah ya, Pak. Jadi dia berkata nyambak rumahnya, na khamar, na prostitusi dan lain sebagainya. Itu bukan ribah namanya. Itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena orang yang melakukan maksiat itu dia sudah ayyakuna mujahiran bil fasik. Dia sudah mengumumkan kefasikannya. Lo urung pasek be, lo urung peminum khamar be, nyambak. Kalau sudah demikian kata Rasulullah, itu wajib harus disebarkan pada orang lain dan dirubah kemungkaran dia itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada di sini ar-rajulu al-fasik al-mu'lin bi fujurihi. Ada seorang fasik, orang fajir. Orang fajir itu orang pembuat dosa. Dia mengumumkan kefasikannya. Dzikra lahu bima fihi ghaibah lahu. Kalau kita menyebutkan kefasikan dia, kita bongkar aib-aib dia. Ya, contoh. Ini mau apa suksesi, Pak? Suksesi pemilihan wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Tak pegah dia. Apa dah pilih ganyan ni bahaya? Apa dah pilih ganyan? Urung bino itu mayang dan taputan hana jelah binya ni mah. Artinya apa? Ini tidak dibolehkan ya? Tidak ada masalah, dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Kalau nanti beliau diangkat nanti, ancu menduru lain ancu. Beliau sendiri tidak salah bagaimana mengumumkan kota-kota syariat, menyuruh mereka untuk salat. Apa lagi? Urung itu mayang dan taputan. Urung membuat kejahatan. Bagaimana orang buat kejahatan itu ingin mencegah kejahatan orang lain lagi? Tak bisa. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu jelas, jangan mengangkat orang Yahudi, jangan mengangkat orang kafir itu menjadi pemimpin. Kenapa? Mereka sendiri tidak jelas bagaimana mau memimpin orang lain. Mereka sendiri tidak jelas. Maka Allah katakan, kenapa tidak jelas? La yafqahuna. Mereka itu tidak ada hanya batin hana. Apakah hana batin? Karena hana tahu ngelun kata Allah. Apakah hana tahu ngelun? Karena hana itu mayang. Hana bayi takut. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka perlu lihat pun itu mayang, pun bayi takut. Yang hana bayi takut berarti urung kri ni mak. Kri bakhil. Terus berita ada hai bayi pilihnya yang bakhil kri. Draw mentang kri perlu mentang harta gop memang. Hatta draw mentang kri yang tebi bagopnya hana bayi takut ni mak.
Zakat saja tidak dia bayar, apalagi nanti sudah punya harta sendiri dia atau harta umum, hana hidup ke gom, ya. Jadi ini bukan riba namanya. La wala karamah, ya, Pak. Tidak katanya, Pak. Jadi tidak. Imam Ghazali mengatakan tidak aib. Bahkan apa? Wala karamah. Dia tidak ada karamah sedikit pun. Dia tidak ada apa namanya? Hanayung tepurungnya, Pak. Memang harus pegah lagi ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada juga di sini. Fa kaifa yakrahuna dzalika wa hum yaqsiduna idharahu. Kenapa kita mengatakan oh tidak boleh kita ghibah orang lain? Kenapa tidak boleh gitu, sedangkan dia sendiri itu mengumumkan kalau dia bangga berbuat dosa. Ya, kalau dia mengatakan dia bangga berbuat dosa, bahkan lebih aula lagi kalau di dalam istilah usul fiqh. Lebih aula lagi. Ya, contoh begini. Ada di dalam kaidah usul fiqh, ya. Ketika di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada orang tua. Bagaimana? Jangan mengatakan sebagai anak mik punya, sebagai anak mik kenyan kan itu nak urunci. Ipagah apa? Hai harumnya dosa, yang harumnya mentang, dan hana harum. Ini pemahaman yang keliru, ya. Jadi artinya mereka itu memahaminya hana bukunya yang mentang aja. Tapi menyusah anda jika berkata tena harumnya pokan lagi yo. Ya hana bukunya, karena hana dalil apa? Hana dalil, hana nas. Padahal kita memahaminya apa? Mafhum muwafaqah. Apa mafhum muwafaqah? Saja jangan, apalagi ya nembak. Apalagi yang lain. Ketika ruci pengahayan ya Mbak. Itu kan kalimat konotasi kita itu membenci pada sesuatu, Pak. Artinya begitu saja dilarang, apalagi kita memukul orang tua, naudzubillah. Apalagi kita tenda ruci, naudzubillah min dzalik. Ini begitu juga ya. Jadi artinya sama juga seperti ini. Artinya mereka saja mengumumkan kefasikannya kepada orang lain, dia bangga tidak salat, ya. Berarti apa? Kita mengumumkan kepada orang lain lagi lebih hak lagi, maknya. Harus lagi dia saja mengumumkan, berarti kita apa harus lebih dari itu. Nyoba lebak mikrofon dah pegang, tipelah ni temayang onyo ji yang ada pegangnya. Kenapa? Karena dia bangga saya tidak salat hari ini ya. Lo hana temayang onyo, lo nurung zindik pegang, lo nurung bino, pegang doanya, Pak. Ini kalau orang seperti ini mbak mi dah pegang, bayi itu mendurung ya. Artinya apa? Seorang tidak ribah, dikatakan ribah dan tidak berdosa. Ya, saya rasa gitu saja, dan mari kita praktikkan ini ya. Ya mungkin pun nanti sebagian katanya untuk hayat kan, takut dia ini ribah atau enggak ini ya. Nanti ada pemilihan ini mabek kengkeng kok ribah dia. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ini yang 6 hal ini dibolehkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Bismillah. Bismillah. Ribah dengan fitnah. Jadi saya sudah mengatakan beberapa, mungkin bukan di sini ya, materi tafsir ya, materi tafsir. Fitnah, makanya kita di Indonesia salah, Pak. Sudah salah penggunaan kalimat fitnah. Bukan di Aceh saja, di seluruh Indonesia, Pak. Saya enggak ngomong di negara lain enggak. Negara lain tidak. Cuma Indonesia saja. Di Indonesia kalau sudah ngomong fitnah, itu apa artinya? Drone fitnah lo, ya fitnah itu ngomongin, bukan itu maknanya, bukan itu makna fitnah. Fitnah di dalam Al-Quran itu maknanya 2. Yang pertama kafir, yang kedua ujian. Tidak ada fitnah ngomongin orang itu, bukan fitnah namanya. Sudah. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu fitnah. Coba kita terjemahkan, apa maknanya? Apakah anak kita ngomongin kita? Apakah harta ngomongin kita? Tidak. Makna fitnah di sini adalah ujian. Anakmu, hartamu adalah fitnah, ujian. Ya, jadi fitnah itulah tadi. Kafir, satu maknanya kafir, satu lagi ujian. Sekarang kalau kita memaknai fitnah itu dengan kalimat yang salah, perhatikan ayat Al-Quran. Al-fitnatu, coba sambung Pak, asyaddu minal qatli. Coba kita bayangkan artinya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
Kalau kita memaknai fitnah ngomongin orang lain, artinya apa? Ngomongin orang lain lebih kejam daripada ngomongin orang lain lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau orang yang membunuh itu harus dikisas, orang fitnah bagaimana, Pak? Bagaimana? Kan lebih lagi ya. Berarti harus dipohdakui gantung. Apakah seperti itu hukumnya? Tidak. Bedalah. Maka nanti ada orang awam memahami al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti dahsyat sekali lah dosa fitnah kalau ngomongin orang lain. Artinya apa? Orang yang fitnah orang lain, kamu fitnah saya, maka dia harus dikohtaku di ini semuanya macam-macam. Itu kan sudah mengerikan sekali. Padahal makna fitnah di sini, kita terangkan asbabun nuzul. Makanya ketika memahami sebuah ayat suci Al-Quran, kita tidak boleh lihat dari teksnya. Maka ini sudah tersebar kesalahan di buku-buku itu, Quran, hadis, macam-macam. Bahkan kita sendiri, da'i ke mimbar, jangan fitnah orang lain. Itu salah kalimatnya, Pak. Jangan ribah orang lain. Nggak ada fitnah. Kita kalau pergi ke Arab, Ram fitnah lo, yang memang orang, Pak. Bu fitnah, Pak. Apa fitnah itu? Nggak tahu mereka fitnah. Fitnah, ada apa? Mereka nggak tahu. Yang mereka paham fitnah itu dua. Bahkan ketika kita sebutkan fitnah, dia akan marah. Karena fitnah itu identik dengan kafir atau ujian. Kamu fitnah, berarti kamu kafir. Nyanyecok, parang tidak memang. Karena kita sudah ngomong dia itu kafir. Sekarang kita lihat dari mana asal usul kalimat fitnah dalam Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa itu fitnah? Pada suatu hari Rasulullah SAW itu mengirim seorang pemuda, namanya Abdullah bin apa itu? Lupa saya. Jadi mereka yang dikirim ini apa? Dari Madinah. Jadi perintah Rasulullah dari Madinah. Wahai sahabatku, ada berapa orang sahabat? Jadi dikirim surat kepada mereka nanti coba baca isi surat ini dulu. Tugas kalian mengawasi Abu Sufyan di Mekah. Apakah beliau itu masih menyiksa orang mukmin atau bagaimana? Tetapi kalian buat tendanya jangan di Mekah, tapi di luar kota Mekah, di komplek Mekah, tapi jauh dari Ka'bah itu, jauh dari Ka'bah. Akhirnya dipenuhi, Pak. Ketika itu mereka berangkat, kira-kira ada 10 atau di bawah 10 orang. Rupanya setelah itu mereka buat tenda jauh dari Ka'bah. Rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan membiarkan mereka. Artinya apa? Kita tunggu bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4 bulan. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Tidak boleh berperang, tidak boleh berbuat macam-macam. Itu di 4 bulan haram itu. Rupanya apa? Kita tunggu bulan haram itu. Ketika masuk bulan haram, Abu Sufyan bersama pasukan-pasukannya dengan senjata lengkap, dia akan menghabisi orang tadi dengan kelompok-kelompok, ada 10 orang tadi. Rupanya mereka sudah siap juga dengan senjata lengkap. Ketika itu terjadilah pertempuran. Ketika terjadi pertempuran, Abu Sufyan kalah. Waktu Abu Sufyan kalah, apa kata Abu Sufyan? Kalian di Al-Quran kalian mengatakan tidak boleh bertempur di bulan haram. Kenapa ketika kami kalian membalas kami? Sebenarnya tidak boleh kalian membalas kami. Kenapa? Karena ini bulan haram. Tidak boleh bertempur. Yang boleh apa? Kami boleh. Kalian tidak boleh. Kenapa? Kalian Rasul kalian mengatakan tidak boleh bertempur di bulan haram. Al-Quran kalian mengatakan tidak boleh bertempur di bulan haram. Rupanya Abdullah tadi takutnya luar biasa nih, Pak. Apakah ini bulan haram? Sahabat mengatakan, ya ini sudah masuk 1 bulan haram ini. Ya. Akhirnya mereka karena takut sekali, kalian akan saya lapor sama Muhammad. Abu Sufyan pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia dengan senang sekali melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, sahabat kamu Abdullah itu ketika kami menyerang dia balas menyerang kami, padahal itu bulan haram. Kan tidak boleh, kalian harus konsisten. Dalam Al-Quran mengatakan tidak boleh bertempur di bulan haram. Kan betul ya Muhammad? Ya betul. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil Abdullah tadi. Apakah betul? Betul ya Rasulullah. Tapi saya tidak tahu ya Rasulullah kalau itu bulan haram ya Rasulullah. Karena perjalanan kami kan jauh. Dari Madinah ke Mekah itu kan jauh jalan kaki, Pak. Pas sampai ke situ kami tidak tahu waktu dia menyerang kami sudah masuk bulan haram ya. Akhirnya para Rasulullah bingung menjawab, ini gimana ini? Abu Sufyan kayak pokok jawab kajra Muhammad ya. Rupanya turunlah ayat suci Al-Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu bukan fitnah. Yang maksud fitnah apa? Wahai Abu Sufyan, kekafiran kamu, kata Allah, kekafiran kamu lebih dahsyat, lebih parah lagi dibandingkan Abdullah yang bertempur pada bulan haram. Ya, itu maknanya. Wal fitnah itu artinya kafir. Kamu kafir
itu lebih dosa, banyak dosa kamu, lebih parah kamu dibandingkan dengan Abdullah yang dia tidak tahu ketika bertempur di Banahra. Akhirnya Abu Sufyan dia pulang karena sudah kalah. Ya, itu masuk fitnah. Jadi makanya penggunaan fitnah itu kita sudah keliru. Di dalam buku-buku anak-anak sudah menganggap fitnah. Itu fitnah, itu sebelah itu fitnah saya. Ya. Maka tidak ada kata-kata fitnah itu, Pak. Dalam hadis tidak ada juga fitnah itu ngomongin orang, bukan ngomongin orang lain. Fitnah itu kafir artinya. Maka jangan salah-salah kita apa nanti. Kalau kita umrah atau haji, Pak, atau kita pergi ke Arab, nah urun sampai fitnah dah menganggap. Kau dah kudanya Mama. Jadi dia fitnah itu kafir artinya. Kalau kita ngomong kamu fitnah, kamu kafir ya, Pak. Fitnah itu kafir. Ya. Ada dua. Kalau di dalam Al-Quran berdua juga. Di dalam Al-Quran kalau diungkapkan fitnah itu dua juga, kafir atau ujian. Ya, nama ujian. Sudah. Cukup. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya bayanu kafarah ribah. Ya, masih ribah juga. Bagaimana kalau seorang sudah ribah? Kafarahnya apa? Bagaimana caranya? Ya, nama. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya menyuguhi umum panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.